Hai semua, perkenalkan nama saya Leo Willianto dengan NPM 2041283 dari kelas Pancasila 2 GAML. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Kwek dengan NPM 2041326 dari kelas 2GAML. Nama saya Jason Tai, NPM 2041309 dari kelas 2 GAML. Halo, nama saya Charlie Wijaya, saya dari kelas 2 GAML dan nomor NPM saya yaitu 2041264. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Arifin dengan NPM 2041317 kelas 2 GAML. Berikut adalah proses dari awal hingga akhir aktivitas penyuluhan yang kami lakukan. Pada tanggal 26 Januari 2021, kami mulai membagi tugas ke masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Lia Willianto, menyusun materi atau PowerPoint yang akan dipresentasikan. Kedua, Charlie Wijaya, mempresentasikan atau melakukan penyuluhan terhadap sekolah yang akan dituju. Ketiga, Kelvin Kwek, mengurus segala perizinan atau surat antar sekolah dan kampus. 4. Supriyadi Arifin, melakukan survei kondisi sekolah yang akan dituju. Yang kelima, Jason Tay, mendokumentasikan aktivitas selama proses penyuluhan berlangsung. Pada tanggal 29 Januari 2021, permintaan surat ke BAAK untuk diajuin ke SMA Yos Sudarso. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2021, surat keluar dari UIB. Pada tanggal 19 Februari 2021, kami mulai menentukan judul ataupun tema yang akan kami bawakan nanti dan juga sekaligus membagi tugas dalam mengumpulkan materi. Setelah menentukan judul dan menyelesaikan penyusunan materi presentasi, selanjutnya kami membagikan materi kepada semua anggota kelompok dan masing-masing mendapatkan part yang nantinya akan dipresentasikan di penyuluhan nanti. Pada tanggal 27 Februari 2021, Charlie dan Kelvin menuju ke sekolah SMA Yos Sudarso pada pagi hari untuk menemui kepala sekolah serta membahas maksud kami untuk melakukan seminar di sekolah tersebut. Pada tanggal 9 Maret 2021, tepatnya sebelum kami melakukan penyuluhan, kami mengadakan pertemuan secara online menggunakan media Zoom untuk melaksanakan simulasi atau gladi resik. Kami memulai simulasi agar dapat menemukan kekurangan dalam penyuluhan kami nantinya, dan juga mempersiapkan diri serta anggota lainnya tetap siap pada saat melakukan penyuluhan. Setelah kami melakukan gladi resik, tepatnya pada pukul 11.30, kami pun memulai acara setelah para partisipan dan kedua guru pendamping masuk ke room Zoom yang telah kami persiapkan. Acara pun berjalan dengan lancar tanpa ditemukan masalah apapun. Guru pendamping juga sangat bekerja sama dengan kita dan juga membantu membangun suasana pada saat acara berlangsung. Sebuah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik menyakitinya dalam bentuk fisik, verbal, emosional, dan juga sikap psikologis seseorang. Nah, biasanya sasaran bullying ini lebih ke orang yang lebih lemah daripada orang yang lebih kuat secara fisik maupun mental. Nah, jika seseorang ini sudah terkena sikap bullying, dia akan mengakibatkan kayak menjadi trauma atau menjadi tertekan terhadap orang-orang yang mereka ketemui karena sudah pernah mengalami menjadi korban bullying yang parah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hate speech. Nah, sebenarnya apa sih itu hate speech? Hate speech itu adalah sebuah ujaran kebencian atau sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun antar kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan, hujatan, ataupun lainnya yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati. Biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi hate speech ini seperti perbedaan warna kulit, ras, agama, budaya, dan kewarganegaraan. Jenis bullying dan hate speech. Jenis-jenis bullying hate speech ini sebenarnya sangat banyak dan kami hanya mengambil yang umum-umumnya saja. Adapun jenis-jenis bullying seperti yang pertama, bullying secara fisik,
verbal, relasional, dan cyberbullying. Nah, yang pertama, apa sih bullying secara fisik itu? Namanya aja bullying secara fisik. Nah, berarti ada kontak antara tersangka dan juga korban. Nah, bullying ini sangat mudah untuk diidentifikasi gitu, karena terpampang real gitu dampak yang terjadi akibat bullying secara fisik ini. Namun kejadian bullying secara fisik ini tidak sebanyak bullying yang dalam bentuk lain. Kemudian biasanya tersangka ataupun pelaku bullying secara fisik ini biasanya itu ujung-ujungnya nanti jadi tindakan kriminal karena mereka udah biasa gitu memukul, meludahi, menampar. Ya, alasan mengapa terjadi bullying terjadi, satu pembuli ingin dianggap dan dikenal berkuasa karena mereka sebenarnya orang yang lemah. Yang kedua, pembuli biasanya tidak memiliki perhatian orang-orang yang di sekitarnya dan akhirnya mereka mencari perhatian dengan membuli orang. Yaitu contohnya kayak anaknya broken home di rumah, ya terus dia jahatnya di luar. Jadi pakai cara bully orang, dia akan merasa makin Nah, jadi yang poin keempat itu ada dampak bullying and hate speech bagi korban. Jadi dampak yang ditimbulkan dari bullying and hate speech ini cukup parah ya. Dan itu mengalami gangguan kejiwaan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, mengalami cedera fisik, ikut melakukan kekerasan, serta depresi. Berdasarkan agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti itu yang dampaknya sangat banyak dan sangat besar, sangat luas sekali ya. Nah, jadi pencegahan agar tidak ada korban yang menjadi pelaku, tidak ada anak yang menjadi pelaku bullying itu, biasanya orang tua itu harus mampu mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Nah, jadi kita ajarkan untuk kedepannya ya, untuk masa depan kita itu kita ajarkan untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain, menyadarkan sang anak bahwa dirinya itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga. Jadi dunia itu bukan milik sendiri aja, terus dia bisa sembarangan membuli orang, melakukan hate speech dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya dari diri sendiri juga bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sendiri kan udah ada yang tahu nih apa sih kita itu korban bullying, terus kita malahan ngebully orang itu. Nah, itu kayak sama aja kamu udah tahu bullying itu tidak baik, terus kamu ngebully orang itu, kayak berarti kita harus memiliki kesadaran diri dari diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari pihak pemerintah itu harus gimana sih? Nah, kalau misalnya terkait dengan bullying ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan biasanya kan karena online, sekarang semuanya serba online. Jadi kalau misalkan untuk yang datang ke ruang BK kan juga nggak banyak ya nih ya. Tapi ketika datang ke ruang BK dengan permasalahan bullying itu biasanya bawaan dari kejadian-kejadian lama nih. Udah ada guru BK-nya nih. Ini udah paling bagus nih. Guru BK udah 2 lagi. Iya. Nah, nih, Charlie satu langsung aja gitu loh. Langsung cari Ibu Yani atau Ibu Sindu, langsung bilang kayak Bu mau cerita, saya ada masalah. Langsung diladenin kok biasanya. Yang satu aja masih langsung diladenin, iya. Charlie ya, apalagi 2 ya. Biasanya pas istirahat itu selalu rame ruang BK itu, pasti ada orang, pasti ada isinya. Iya. Sampai ngantri-ngantri ya Charlie ya. Iya. Pasti ada isinya. Jadi kan nggak harus takut, walaupun kalian takut nanti keluarga khawatir. Nah, udah tinggal langsung kita ke Ibu Yani atau Ibu Sindu aja, karena mereka pasti. Ya, inilah di sanalah remaja mencari jati dirinya yang sebenarnya. Di mana para remaja itu untuk menemukan siapa sih diri kita yang sebenarnya sehingga terlihat. Terus ada yang kayak dia sebelumnya pernah dibullying, jadi dia mau orang lain. 보랏빛으로 물든 하늘 쓸쓸한 바람에 더욱 시려오는 밤 내 맘에 새겨진 익숙한 기억들이